4 mayat ditemukan di Lampung tanpa kepala. Polresta Barelang dan Polda Kepri berikan konseling dan trauma healing kepada siswa-siswi sekolah. Taklukan Turkmenistan 2-0, tim nasional usia 23 lolos ke putaran final Piala Asia. Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir edisi Rabu 13 September 2023. Selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Saya Lydia Rotinsulu, inilah Presisi Siang selengkapnya. Kapolri menghadiri pembukaan pembinaan ideologi Pancasila melalui program eksekutif nasional Gotong Royong yang diselenggarakan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP, Lembaga Administrasi Negara, dan Arsip Nasional Republik Indonesia. Pelatihan ini nantinya diikuti oleh berbagai aparatur negara seperti anggota TNI, Polri, dan PNS. Bertempat di Gedung Arsip Nasional Republik Indonesia pada 12 September 2023, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo didampingi Kadif Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho menghadiri pembukaan pembinaan ideologi Pancasila melalui program eksekutif nasional Gotong Royong. Kegiatan ini diselenggarakan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP, Lembaga Administrasi Negara, dan Arsip Nasional Republik Indonesia. Hadir pula dalam kegiatan ini Presiden Republik Indonesia ke-5 Megawati Soekarno Putri, Wakil Presiden ke-6 Jenderal TNI Purnawirawan Tri Sutrisno, Menko Polhukam Mahfud MD, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Menko PMK Muhadjir Effendi. Kegiatan pembinaan ideologi Pancasila melalui program eksekutif nasional Gotong Royong ini bertujuan untuk membangun konsensus, komitmen kebersamaan pandangan, dan persepsi terhadap visi misi dan strategi kebijakan nasional untuk aparatur negara. Secara teknis operasional, pelaksanaan kegiatan PIP-PIN ini mengacu pada Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Eksekutif Nasional yang bertujuan untuk membangun konsensus, komitmen, kebersamaan pandangan dan persepsi terhadap visi, misi, dan strategi kebijakan nasional, sehingga para peserta dapat melakukan pengembangan alternatif kebijakan dalam menghadapi permasalahan aktual bangsa yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Di samping itu, pelaksanaan kegiatan ini juga bertujuan untuk membangun karakter pimpinan tinggi yang berjiwa Pancasila, sehingga terwujud kolaborasi dan sinergitas antara kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah dalam mewujudkan ideologi Pancasila sebagai living ideology dan sebagai working ideology dalam pelaksanaan seluruh kebijakan pembangunan nasional menuju terwujudnya masyarakat adil. Pembinaan ini nantinya diikuti oleh para aparatur negara seperti PNS, TNI, Polri, dan instansi kementerian. Diharapkan usai kegiatan terwujud sinergitas antar instansi untuk Indonesia maju yang semakin kuat. Dari Jakarta, Willy Amanda melaporkan untuk Polri TV. Polda Lampung membuka posko pengaduan kepada masyarakat yang merasa kehilangan anggota keluarganya menyusul temuan mayat tanpa identitas. Posko ini juga untuk membantu proses penyelidikan terhadap 4 mayat yang ditemukan di pantai Lampung Selatan. Warga Lampung Selatan dikejutkan dengan temuan 1 mayat pada tanggal 15 Agustus 2023. Berselang 22 hari,
2 mayat lagi ditemukan di Kabupaten Tanggamus pada tanggal 6 September 2023. Keesokan harinya tanggal 7 September 2023 kembali ditemukan mayat di Tanggamus. Keempat mayat ditemukan dalam kondisi tanpa kepala. Karena tidak ada identitas, Polda Lampung meminta masyarakat melapor bila ada yang merasa kehilangan anggota keluarganya. Diawali penemuan pertama TKP Pantai Pekon, Teluk Brak, Kecamatan Pematang Sawah, Kabupaten Tanggamus, tepatnya hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023, sekira pukul 12 siang, waktu Indonesia bagian Barat. Penemuan mayat anonim ini di bibir Pantai Pekon dengan kondisi jenazah kerusakan tubuh yang telah diakibatkan pembusukan mencapai 80%. Ini secara kasat mata pada saat dilakukan dari olah TKP, Satreskrim maupun Inafis untuk melakukan pengolahan, pengumpulan barang bukti di TKP. Kelamin laki-laki ditemukan tulang kepala hingga leher tidak ada. Kedua tulang lengan berikut telapak tangan tidak ada. Kedua tulang telapak kaki tidak ada. Sebagian besar lemak dan kulit bagian pada kaki sudah membusuk. Kami juga masih melakukan penyelidikan pendalaman di sekitar bibir pantai tentunya, di mana ditemukan keempat jenazah ini, supaya dapat percepatan bila mana ada temuan-temuan saksi ataupun yang dapat menginformasikan terkait dengan 4 jenazah ini. Sekecil apapun itu sangat berarti dan berharga bagi kami penyidik untuk dapat mengungkap. Yang utama tadi adalah terkait dengan 4 jenazah ini. Untuk membantu penyelidikan, Polres Lampung Selatan membuka hotline laporan orang hilang di nomor WhatsApp 08960 161 0077 dan nomor telepon 0127 322 110. Hotline laporan orang hilang juga dibuka Polres Tanggamus di nomor WhatsApp 0821 7786 1115. Tim Humas Polda Lampung melaporkan untuk Polri TV. Bareskrim Polri menangkap 39 tersangka kasus perdagangan narkotika dan tindak pidana pencucian uang jaringan internasional. Selain itu, polisi juga mengamankan atau menyita barang bukti sebanyak 10,2 ton sabu serta uang sebesar 273,43 miliar rupiah. Di Tipit Narkoba, Bareskrim Polri menggelar konferensi pers pengungkapan kasus perdagangan narkotika dan tindak pidana pencucian uang jaringan internasional Freddy Pratama. Konferensi pers ini berlangsung di lapangan Bayangkara, Polri, Selasa 12 September. Pengungkapan kasus ini sebagai hasil kerjasama investigasi dan operasi dengan Royal Malaysia Police, Royal Malaysian Customs Department, Royal Thai Police, USDEA, dan instansi terkait. Polisi menyita barang bukti sebanyak 10,2 ton sabu dari pengungkapan kasus tindak pidana narkoba oleh Bareskrim Polri dan jajaran dari tahun 2020 hingga 2023 dengan 408 laporan polisi. Sebelumnya, Bareskrim Polri membongkar sindikat Freddy Pratama dan menangkap 39 orang tersangka. Adapun aset TPPU jaringan internasional Freddy Pratama yang disita dalam pengungkapan kasus dengan pihak Thailand sebesar 273,43 miliar rupiah. Kabar Reskrim Polri, Komjen Pol Wahyu Widada mengatakan pengungkapan jaringan internasional bandar besar narkoba Freddy Pratama, jaringan sindikat narkobanya dari Thailand dengan daerah operasi yaitu Malaysia dan Indonesia.
Dalam mengoperasikan sindikat narkoba ini, yang saya sampaikan tadi adalah sebuah organisasi sindikat yang rapi, terstruktur, dan sudah diatur sedemikian rupa oleh Freddy Pratama, siapa berbuat apa, ada yang bagian operasional, bagian keuangan, bagian pembuat dokumen, pengumpul dan membawa uang, dan lain sebagainya. Kemudian diatur juga aplikasi yang digunakan, yaitu tidak menggunakan aplikasi-aplikasi yang biasa digunakan oleh masyarakat umum. Kemudian juga menggunakan berbagai rekening bank, tidak hanya satu, tapi banyak sekali rekening bank yang digunakan. Nah, dari pengungkapan kasus ini dapat diidentifikasi struktur jaringannya dengan peran masing-masing, tentunya Freddy Pratama sebagai mastermind-nya, kemudian ada K alias R sebagai pengendali operasional, kemudian MFN alias Justin sebagai pengendali keuangan, AR sebagai koordinator rekening palsu, FA dan SA sebagai kurir uang cash di luar negeri, KI sebagai koordinator pengumpul uang cash, kemudian T, YP, DS sebagai koordinator penarikan uang, kemudian BFN sebagai pembuat dokumen palsu yaitu KTP dan rekening palsu, kemudian FR, AF sebagai kurir pembawa sabu. Keberhasilan pengungkapan ini adalah kerjasama Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri dengan jajaran Polda-Polda yang tadi saya sambutkan dengan Kepolisian Negara Malaysia, Imigrasi Malaysia, Bea Cukai Malaysia, Royal Thai Police, DE Jakarta, DE Bangkok, PPATK, Kejaksaan Agung, BNN, Ditjen Bea Cukai, Ditjen Pas Kemenkumham, Ditjen Militer Polri, dan Ditjen Imigrasi. Tentunya dalam kesempatan ini saya izinkan kami mengucapkan apresiasi dan penghargaan yang luar biasa kepada seluruh pihak yang telah melaksanakan kegiatan joint operation ini. Kemudian setelah ditelusuri lebih lanjut, diketahui bahwa sindikat Freddy Pratama, FP ini adalah sindikat narkoba yang cukup besar. Bahkan mungkin terbesar karena dari hasil pengungkapan kasus tindak pidana narkoba oleh Bareskrim Polri dan jajaran dari tahun 2020 sampai 2023 ada 408 laporan polisi dan total barang bukti yang disita sebanyak 10,2 ton sabu yang terafiliasi dengan kelompok Freddy Pratama ini. Jadi ada beberapa barang yang beredar di Indonesia, setelah kita telusuri ada koneksinya, ada afiliasinya dengan jaringan Freddy Pratama ini. Aset TPPU yang telah disita dan yang akan dikoordinasikan juga dengan pemerintah Thailand adalah sebesar 273,43 miliar, dan bila dikonversikan barang bukti narkoba dan aset TPPU nilainya cukup fantastis, yaitu 10,5 T selama tahun 2020 sampai 2023. Dari LP sebanyak 408 tersebut, jumlah tersangka 884 periode Januari 2020 sampai September 2023. Sedangkan dalam kegiatan operasi yang kita gunakan dengan Sandi Escobar Indonesia ini, ada 39 orang yang ditangkap periode Mei 2023 sampai saat ini. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan pasal tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dengan ancaman pidana penjara 20 tahun. Dari Jakarta, Fajar Mardiansyah, Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Siang akan segera kembali.